Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Amiruddin dengan NIM A11 2022 14047 dari kelas D2E pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil percobaan saya dari dataset Weather Aus atau cuaca dari Australia. Nah, untuk datasetnya kurang lebih seperti ini. Di sini ya, mana ya, di sini. Nah, yang pertama saya lakukan adalah saya import library terlebih dahulu. Kemudian saya load datasetnya dari Google Drive saya. Setelah dataset di load, yang pertama-tama kita lakukan adalah EDA atau eksplorasi data analis. Yang pertama saya lakukan adalah menampilkan data yang paling atas, 5 data paling atas dengan .head, kemudian 5 data paling bawah dengan .tail, dan untuk infonya kurang lebih seperti ini. Untuk jumlah barisnya di sini ada kurang lebih 145.460 baris. Kemudian kolomnya ada 23 kolom dari 0 sampai 22. Dan tipe datanya di sini ada tipe data objek dan float. Kemudian targetnya nanti kita targetnya itu menggunakan Rentomoro berupa yes atau tidak atau 0 atau 1. Nah, setelah itu selanjutnya kita melihat distribusi data dari targetnya. Di sini distribusi target dari Rentomoro-nya kurang lebih seperti ini. Sangat imbalance, yang mana no-nya lebih banyak daripada yes. Kemudian kita ke korelasi heatmap. Untuk korelasinya kurang lebih seperti ini. Ini semakin angka semakin mendekati 1, yaitu menunjukkan bahwa korelasinya semakin kuat. Sedangkan yang semakin menjauh dari 1, maka korelasinya semakin lemah. Nah, selanjutnya kita cek outlier dan missing value-nya. Di sini outliernya kurang lebih seperti ini. Ada beberapa kolom yang memiliki outlier, dan untuk missing value-nya kurang lebih juga seperti ini. Untuk missing value terbanyak ada di 4 fitur ini, yaitu sunshine, evaporation, cloud 3 pm, dan cloud 9 am. Nah, untuk insight-nya seperti ini mengenai keseimbangan data, fitur dominan, dan karakteristik kurang lebih seperti ini. Nanti bisa dibaca lagi. Selanjutnya, setelah kita eksplorasi datanya, kita lakukan preprocessing pada data. Yang pertama-tama saya lakukan adalah di sini adalah menangani missing value yang tersisa. Nah, di sini saya untuk menangani missing value-nya saya ada yang drop baris, ada juga yang saya isi dengan median. Nah, kemudian setelah kita tangani missing value, kita encoding variabel kategorikal. Nah, di sini encodingnya kita menggunakan one hot encoder. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya kita scaling agar nilainya 0 sampai 1. Nilainya tidak terlalu jomplang. Nah, ini hasil dari scalingnya. Setelah itu kita tangani outliernya yang tadi. Ini setelah ditangani, ini enggak saya kasih visualisasi ya. Nah, setelah ditangani, oh ya, ini ada nih. Duh, kenapa ini gemetar? Ini untuk tampilannya kurang seperti ini. Nah, selanjutnya kita penanganan jadi ketidakseimbangan atau imbalance-nya. Nah, ini setelah ditangani kurang lebih biasanya seperti ini, menjadi lebih balance, jadi rata antara 0 dan 1-nya. Nah, ini untuk pemilihan model. Di sini saya memilih logistic regression, random forest classifier, dan like GWM classifier. Nah, untuk pelatihannya kurang lebih seperti ini. Hasilnya untuk yang logistic regression seperti ini, akurasinya 0,79, F1 skornya 0,79.
sangat jelek. Dan yang selanjutnya ada random forest. Ini sudah cukup bagus di akurasi 90 dan F1 skornya 90 juga. Dan yang like GBM-nya kita dapat akurasi 90 dan F1 skornya untuk 0-nya 91 dan 1-nya 90. Nah, itu kesimpulannya. Dan kita bandingkan model-model tersebut. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Karena tadi random forest dan like GBM-nya kurang lebih sama untuk akurasinya 90. Dan ini untuk ini akurasi, ini F1 skornya. Tadi lebih tinggi random forest 0,01 ya. Dan yang ketiga adalah optimasi model. Untuk yang pertama-tama kita lakukan parameter gridnya kita sesuaikan dulu. Untuk parameter gridnya kurang lebih seperti ini. Ya di sini saya menggunakan dua metode karena ini cukup sama ya. Jadi saya lakukan tuning pada dua metode tersebut, pada random forest dan like GBM. Setelah kita tuning dan kita ini evaluasinya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk evaluasinya, ya untuk random forest di sini malah turun ya. Akurasinya turun 0,01, F1 skornya juga turun 0,01. Dan selanjutnya, nah untuk yang like GBM-nya di sini ada kenaikan, walaupun cukup lumayan lah, yaitu 0,01 untuk akurasinya dan 0,91 untuk F1 skor untuk 0 dan satunya 0,90. Dan kita bandingkan hasilnya. Nah, ini untuk perbandingannya. Ini kenaikannya hanya di sini. Jadi like GBM. Jadi untuk sekarang model terbaiknya ada di like GBM yang tune. Nah, untuk kesimpulannya adalah kurang lebih seperti ini. Yang pertama, apakah optimasi meningkatkan performa model? Ya, optimasi hyperparameter secara umum meningkatkan performa model random forest dan like GBM. Untuk random forest akurasi meningkat menjadi 0,89 setelah tuning, dan untuk like GBM akurasi meningkat menjadi 0,91 setelah tuning. Peningkatan ini juga terlihat pada metrik F1 score untuk kedua kelas. Nah, yang B itu implikasi hasil dari optimasi terhadap kualitas dan generasi model. Implikasi dari hasil optimasinya adalah kurang seperti ini. Ada peningkatan kualitas pada model dan generasi model. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.